Halo, selamat datang di channel aku. Sebelumnya aku mau ngucapin dulu terima kasih ke kalian semua yang udah setia banget nonton video aku dari mulai awal sampai video yang ini. Dan juga aku mau minta maaf ke kalian kalau misalkan akhir-akhir ini aku jarang banget upload video. Aku minta maaf banget ke kalian. Dan congratulations juga untuk kalian yang berhasil masuk lewat jalur SBMPTN. Selamat datang di universitas impian kalian, di jurusan impian kalian. Selamat datang. Dan buat yang belum lolos SBMPTN, jangan patah semangat karena masih ada jalur lainnya, misalnya kayak kalian bisa ikut ujian mandiri. Dan di video kali ini sesuai judulnya aku mau menginformasikan, mengasih tahu kalian nih berapa sih biaya kuliah di jurusan ilmu gizi. Jurusan ilmu gizi yang aku nanti akan bahas adalah yang di Universitas Diponegoro. Dan kalau misalkan kalian penasaran, kita langsung aja mulai ke videonya. Oke, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan berapa sih biaya kuliah di jurusan ilmu gizi Undip, jadi ada beberapa istilah yang harus teman-teman ketahuin dulu nih. Yang pertama itu adalah UKT. UKT ini apa sih? UKT adalah uang kuliah tunggal. Jadi uang kuliah tunggal ini adalah biaya yang ditanggung oleh mahasiswa per semesternya dan ditentukannya berdasarkan kondisi atau kemampuan ekonomi teman-teman. Nah, istilah yang kedua ini adalah SPI atau Sumbangan Pengembangan Institusi. Jadi SPI ini untuk khusus kalian yang masuk melalui jalur mandiri, baik tingkatannya sarjana ataupun diploma. Dan dibayarkan 1 kali selama masa studi. Nah, kalau misalkan kalian udah tahu nih dua istilah yang tadi aku sebutin, yaitu UKT dan juga SPI. Jadi waktu zamanku itu aku angkatannya 2014, penentuan biaya kuliahnya ini ditentukan berdasarkan data yang kita kirimkan ke universitas. Jadi nanti universitas ini mungkin akan menimbang kira-kira kita tuh masuk ke UKT yang golongan keberapa atau kondisi kemampuan ekonomi kita tuh seperti apa. Jadi datanya itu waktu itu kira-kira ya kayak foto rumah, terus rekening listrik di rumah, misal kalau ada rekening PDAM juga boleh, terus kita tuh berapa bersaudara, kakak kita tuh udah kuliah atau belum, kalau kita punya saudara, udah ada yang kerja atau belum, penghasilan orang tua kita gitu. Dan data-data itu tuh nanti digunakan untuk menentukan kondisi kemampuan ekonomi kita. Dan nantinya pihak universitas akan menentukan kira-kira kita masuk ke golongan keberapa sih UKT-nya dan juga SPI-nya. Lalu untuk kalian yang masuk melalui jalur mandiri, nanti akan dibagi jadi 3 kelompok. Jadi kelompok yang pertama itu adalah kalian yang masuk lewat jalur mandiri yang reguler. Artinya tanpa ada kerjasama atau tanpa menggunakan kartu Indonesia Pintar. Nah, ini akan dikenakan UKT golongan tertinggi. Berarti golongan tertingginya adalah golongan ke-8, yaitu sebesar 9 juta rupiah. Dan juga SPI atau Sumbangan Pengembangan Institusi. SPI ini ada 2 golongan. Golongan pertama ini itu di 35 juta rupiah dan golongan kedua di 50 juta rupiah. Nanti SPI-nya ini ditentukan juga berdasarkan kondisi ekonomi kalian. Kelompok kedua yaitu kalian yang masuk melalui ujian mandiri jalur kerjasama. Jadi nanti di sini akan ditetapkan UKT golongan tertinggi yaitu golongan 8 dan juga SPI sesuai isian yang besarnya minimal golongan kedua. Jadi nanti UKT kalian itu adalah otomatis langsung ke golongan ke-8 yaitu 9 juta rupiah dan SPI atau Sumbangan Pengembangan Institusinya itu minimal golongan kedua yaitu 50 juta rupiah. Lumayan mahal banget ya Kak kalau misalkan masuk lewat jalur mandiri. Eits, tenang aja nih, ada yang namanya kelompok ketiga. Jadi kelompok ketiga ini adalah kalian yang masuk melalui ujian mandiri jalur Kartu Indonesia Pintar. Jadi kalau misalkan kalian masuknya lewat pakai Kartu Indonesia Pintar nih, kalian nggak dikenakan SPI atau Sumbangan Pengembangan Institusi yang ada 2 golongan tadi tuh, yang besarnya 35 juta sama 50 juta. Nah, kalau misalkan kalian masuk di kelompok ketiga ini, kalian cukup membayar UKT yang besarnya itu dari golongan 1 sampai golongan 3. Jadi range-nya itu di antara Rp500.000 sampai 4 juta. Terus Kak, untuk jurusan yang lain mana nih? Aku bukan dari jurusan gizi. Tapi aku juga pengen tahu Kak, berapa sih kira-kira biaya kuliah di jurusan lain di Undip? Nah, tenang aja, nanti aku akan kasih link di description box aku. Kalian tinggal klik dan lihat aja kira-kira berapa sih biaya kuliah yang diperlukan.
Nah, yang penting di sini adalah kalian udah tahu istilah UKT dan juga SPI. Terus Kak, aku mau tanya nih Kak, gimana ya kira-kira kalau misalkan UKT yang ditentukan oleh universitas ini ternyata kemahalan? Atau menurut kalian tuh ini nih nggak sesuai dengan kemampuan ekonomi keluarga kalian? Nah, tenang aja, kalian bisa mengajukan banding untuk meminta keringanan UKT. Nah, untuk syarat dan ketentuannya, kalian bisa cek ke universitas masing-masing ya. Nah, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kalau misalkan aku ada salah kata, aku minta maaf. Kalau misalkan kalian punya kritik, saran, dan juga kalian mau request aku harus buat video apa ke depannya, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. See you on the next video. Bye-bye!